Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahmi Siddiqui. Kali ini kita akan mempelajari mengenai aritmatika sosial subbab bunga tunggal. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian terlebih dahulu klik like dan subscribe untuk mengetahui video-video yang akan datang. Oke, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu bunga tunggal, pajak, dan diskon. Apakah kalian tahu arti dari bunga tunggal? Oke, kita cari tahu. Bunga tunggal adalah bunga yang tetap setiap jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal setiap pinjaman atau tabungan. Nah, bunga dalam ekonomi sebenarnya terdapat bunga majemuk dan bunga tunggal. Namun, bunga yang akan kita pelajari di video kali ini adalah bunga tunggal. Sehingga, jika ada istilah bunga pada materi ini, maka itu adalah bunga tunggal. Berikut penjelasan mencari bunga tunggal. Nah, untuk menentukan bunga tunggal, kita bisa menentukannya dalam waktu T tahun, T bulan, maupun T hari. Nah, untuk menentukannya setelah T tahun, itu kita gunakan rumus B sama dengan M dikali B persen dikali T. Nah, adapun untuk menentukan setelah T bulan, artinya menentukan lama pinjamannya itu selama beberapa bulan misalnya. Maka bisa kita gunakan rumusnya adalah B sama dengan M dikali B persen dikali T dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena jumlah bulan dalam satu tahun itu adalah 12. Oke. Bisa juga kita menentukan lama pinjamannya itu selama beberapa hari. Maka kita gunakan setelah T hari. Rumusnya B sama dengan M dikali B persen dikali T dibagi 365. 365 itu adalah jumlah hari dalam satu tahun. Nah, berikut keterangannya. Untuk B adalah besar bunga, adapun M adalah modal awal dan B kecil itu adalah persentase bunganya. Nah, dan T ini adalah waktu. Artinya lama pinjaman atau menabung. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Pak Adi meminjam uang di bank sebesar 30 juta dengan bunga 24% per tahun. Tentukan bunga yang ditanggung oleh Pak Adi jika meminjam selama 6 bulan. Nah, dari kasus ini dapat kita ketahui bahwa untuk modal awal atau pinjamannya adalah 30 juta. Dan diketahui besar persentase bunganya itu adalah 24% per tahun. Nah, dan waktunya itu meminjamnya selama 6 bulan, artinya T-nya selama 6 bulan. Ditanyanya besar bunganya. Nah, kalau kita ketahui T-nya selama 6 bulan, maka rumus yang tepat kita gunakan untuk kasus ini adalah setelah T bulan, karena ditentukannya selama 6 bulan. Maka rumusnya adalah B sama dengan M dikali T dibagi 12 dikali B persen. Untuk M atau modal awalnya adalah 30 juta dikali 6 dibagi 12. Buktinya tadi kan 6 dibagi 12 dikali 24%. Nah, untuk perhitungan ini kan kita ada 24%. Nah, persen itu artinya 24 per 100. Nah, maka per 100 ini bisa kita bagikan ke 30 juta. Maka B sama dengan 30 juta dibagi 100 itu adalah 300 ribu. Dikali setengah dikali 24. Nah, hilang sudah persennya. Hal yang lebih mudah dulu kita kalikan adalah setengah dikali 24. Maka B sama dengan 300 ribu dikali 12. B sama dengan 3.600. Jadi besar bunganya itu adalah, jadi besar bunga yang ditanggung Pak Adi adalah 3.600.000 rupiah. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada contoh lagi. Iqbal meminjam uang di sahabat bank dengan persentase bunga sebesar 12% per tahun. Besar uang yang dipinjam oleh Iqbal adalah 10 juta rupiah. Jika Iqbal meminjam uang selama 6 tahun, tentukan besar keseluruhan bunga yang harus ditanggung oleh Iqbal dan besar angsuran yang harus dibayar jika Iqbal harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama, artinya dengan nilai yang sama setiap bulannya. Nah, untuk kasus ini seperti kasus yang tadi, kita ketahui dulu bahwa untuk M-nya atau modal awalnya adalah 10 juta.
Dan persentasi bunganya adalah 12% per tahun. Untuk waktunya, kita ketahui bahwa jika Iqbal meminjam uang selama 6 tahun, artinya T-nya adalah 6 tahun. Nah, itu bisa saja kita menggunakan rumus setelah T tahun. Ditanyanya adalah besar bunga. Nah, maka rumus yang tepat kita gunakan adalah untuk menentukan selama 6 tahunnya adalah T tahun. Itu B sama dengan M dikali T dikali B persen. Dimana untuk modal awalnya adalah 10 juta dikali 6, karena T tahun kan 6 tahun, maka tidak usah dibagi lagi 12 atau 365 hari, langsung saja 6 dikali 12%. Nah, seperti tadi, sama 12% itu sama dengan 12 per 100. 100-nya itu bisa kita jadikan pembagi ke 10 juta. Maka B sama dengan 100.000 dikali 6 dikali 12. Hasilnya adalah B sama dengan 7.200.000. Jadi, besar bunga yang ditanggung Iqbal adalah 7.200.000 rupiah. Ini bunga keseluruhannya selama 6 tahun. Nah, bagaimana jika Iqbal harus mengangsur tiap bulan dengan nominal yang sama? Maka, untuk menentukan besar bunga yang diangsur setiap bulannya adalah bisa kita gunakan rumus seperti ini. Besar pinjaman ditambah bunga yang diketahui tadi dibagi bulan. Nah, adapun pinjamannya adalah 10 juta ditambah bunga yang diketahui keseluruhannya adalah 7.200.000 dibagi 6 dikali 12. Kenapa 6 dikali 12? Karena kita ingin mengetahui banyak bulan selama 6 tahun. Nah, banyak bulan selama 6 tahun artinya 6 dikali 12. Maka dapat kita ketahui bahwa 10 juta ditambah 7.200.000 adalah 17.200.000 dibagi jumlah bulan selama 6 tahun adalah 72. Nah, maka 7.200.000 dibagi 72 itu hasilnya adalah 238.888,889. Nah, jadi angsuran yang harus dibayar Iqbal adalah, kita bulatkan saja karena ini perhitungan uang, maka menjadi 238.889 rupiah. Oke, seperti itu ya perhitungan untuk bunga tunggal. Oke, kita next ke diskon. Nah, apa sih itu diskon? Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Sering kita jumpai ketika berbelanja di toko atau supermarket. Nah, seperti yang tertulis diskon 50%, diskon 60%, atau bahkan diskon 60% ditambah 30%. Untuk menentukan diskon, kita bisa menggunakan rumus diskon, yaitu diskon sama dengan persentase diskon dikali harga jual. Seperti itu. Nah, di sini ada soal. Suatu barang tertulis diskon 40% dengan harga jualnya adalah 200.000. Nah, kita menentukan, artinya potongan harga yang diberikan untuk barang tersebut adalah 40%. Nah, ini kan diketahui cuma persentase dari diskon tersebut, tapi kita tidak mengetahui banyak atau jumlah uang yang harus kita bayar setelah kena potongan diskon tersebut. Maka kita gunakan rumus diskon. Diskon sama dengan persentase diskon dikali harga jual. Nah, di mana persentase diskonnya tadi adalah 40%, itu sama dengan 40 per 100 dikali 200.000. Maka diskonnya adalah 80.000. Nah, untuk menentukan berapa uang yang harus kita bayar dari hasil potongan diskon tersebut, kita bisa kurangkan harga awal itu 200.000 dikurang 80.000, karena diskon tadi kan 80.000 dikurang 80.000 itu sama dengan hasilnya adalah 120.000. Oke, itu diskon ya. Kita masuk ke pajak. Nah, pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Oke. Besar pajak diatur oleh peraturan perundang-undang sesuai dengan jenis pajak. Dalam transaksi jual beli terdapat dua jenis pajak yang harus dibayar, yaitu pajak PPN dan pajak OMKM. Oke, pertama kita bahas dulu pajak PPN. Nah, apa sih itu pajak PPN? Pajak PPN adalah atau pajak pertambahan nilai, yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disatukan ke kas negara. Besarnya PPN adalah 10%. Nah, itu besarnya PPN setelah ditetapi. Oh bukan, itu adalah besar PPN yang sudah jadi ketetapan, itu 10% dari harga jual. Nah,
Rumus besar PPN, nih kita ketahui bahwa PPN sama dengan harga jual ditambah harga jual dikali persen PPN. Oke, kita ke contoh soalnya. Seorang menjual suatu barang dengan harga 200.000 tanpa pajak. Barang tersebut dibeli seseorang dengan PPN 10%. Nah, sehingga uang yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah, nah, untuk menentukan besar pajak PPN ini, kita gunakan rumusnya seperti tadi, yaitu PPN sama dengan harga jual ditambah harga jual dikali persen PPN. Nah, untuk harga jualnya itu 200.000 ditambah harga jual dikali persen PPN itu 200.000 dikali 10%. Dimana 200.000 dikali 10% itu ada hasilnya 20.000. Maka 200.000 ditambah 20.000 itu ada, hasilnya adalah 220.000. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa uang yang harus dibayar oleh pembeli adalah 220.000. Artinya ada kenaikan pembayaran itu 20.000. Oke, pajak OMKM. Nah, pajak OMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah, yaitu pajak yang harus dibayarkan pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah. Besarnya pajak OMKM sebesar 1%. Itu sudah jadi ketetapan dan sudah disepakati bahwa pajak OMKM itu adalah 1% dari nilai omset. Nah, apa sih itu omset? Omset adalah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Itu bisa 1 hari, 1 bulan, dan 1 tahun. Artinya pajak UMKM ini dihitung dari omset penghasilan kita selama penjualan tersebut. Nah, untuk menentukan besar pajak UMKM, itu rumusnya yang pertama menentukan omset 1 hari dulu. Di mana omset 1 hari ini adalah sama dengan banyak jual dikali harga jual. Artinya banyak barang yang dijual dalam 1 hari. Dan berikutnya omset 1 bulan. Nah, untuk omset 1 bulan ini, omset 1 hari dikali 30. Kenapa dikali 30? Karena 30 itu adalah banyak hari dalam 1 bulan. Baru kita bisa menentukan pajak OMKM-nya. Itu sama dengan 1% dikali omset 1 bulan. Oke, kita masuk ke contoh soal. Nah, Pak Bagas seorang penjual bakso. Dalam sehari, rata-rata dia bisa menjual 200 mangkok bakso dengan harga 1 mangkok bakso Rp20.000. Tentukan besar pajak OMKM yang harus dibayar Pak Bagas per bulannya. Oke. Dapat kita ketahui bahwa rumusnya tadi apa? Omset 1 hari, omset 1 bulan, dan pajak OMKM-nya. Nah, ini sudah kita ketahui. Maka setelah kita ketahui rumusnya, kita substitusikan aja langsung. Untuk omset 1 hari itu sama dengan banyak jual. Nah, banyak jualnya itu rata-rata adalah 200 mangkok. Dikali harganya 20.000. Maka omset 1 harinya adalah 4 juta. Untuk omset 1 bulan, omset 1 hari tadi 4 juta dikali 30. Itu hasilnya adalah 120 juta. Nah, omset 1 bulannya. Barulah kita menentukan pajak OMKM-nya, yaitu 1% dikali 120 juta itu sama dengan 1.200.000. Nah, jadi pajak OMKM yang disetor Pak Bagas sebesar Rp1.200.000 per bulan ke kas. Nah, di sini ada kesimpulan. Setelah kita pelajari materi tadi, dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa bunga tunggal adalah bunga yang tetap setiap jangka waktu tertentu dan tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam atau ditabung. Diskon adalah potongan harga yang diberikan penjual terhadap harga jual suatu barang. Dan pajak adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Oke, karena Saya kira sudah cukup materi yang saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.